Bismillahirrahmanirrahim. Inilah drama kolosal wafatnya Rasulullah yang akan ditampilkan oleh santri putra Pondok Pesantren Nurul Maufiroh. Sekali lagi standing applause, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang manusia paling mulia ya Allah utus untuk kita, umat akhir zaman. Pada kisah ini kita akan melihat betapa besarnya cinta serta pengorbanan Rasulullah SAW untuk kita umatnya. Bahkan hingga menjelang akhir hidupnya, beliau tetap mengkhawatirkan kita umatnya. Di suatu pagi, Madinah 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, langit kota ini tak pernah terasa seberat hari ini. Udara yang biasanya hangat oleh senyum sang kekasih Allah kini terasa sesak dan membeku. Di balik dinding rumah sederhana di samping Masjid Nabawi, sosok yang menjadi rahmat bagi semesta alam sedang berjuang menahan sakitnya. Di luar sana, para sahabat terdiam, lidah mereka keluh, jantung mereka berdegup kencang oleh kecemasan yang tak mampu dilukiskan oleh kata-kata. Umar, sahabat yang paling perkasa, kehilangan arah. Fatimah, sang putri tercinta, bersimbah air mata. Dan Abu Bakar mencoba tegar meski jiwanya terguncang hebat. Inilah hari di mana wahyu terakhir telah sempurna. Namun tanda-tanda perpisahan yang paling menyakitkan bagi umat manusia baru saja dimulai. Hari di mana matahari seolah enggan terbit karena ia tahu cahaya yang lebih terang darinya akan segera kembali ke haribaan Sang Pencipta. Seorang kekasih, telah lama kau dirindui, pilu sedih dalam kerinduan, menangis pun tak berair mata, namun hati tetap gembira. Syafaatmu menanti di sana. Sungguh tabahnya hatimu menanggung derita yang melanda. Biarpun perih, pedih tersiksa, kerana umat kau tempuhi jua. Wahai Rasul, kaulah segalanya, contoh terbaik umat akhir zaman. Akhlakmu tinggi, kan kami jejaki, sifatmu sempurna, pelengkap pribadi. Wahai umatku, sesungguhnya telah sempurna risalah agama ini. Demikian pula telah Allah ridhoi agama Islam sebagai nikmat Allah
yang paling sempurna untuk kalian. Maka kuwariskan dua perkara yang agung ini, yaitu Al-Quran dan Sunnahku serta keturunanku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku. Dan sesungguhnya kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah SAW memandang para sahabat dengan pandangan yang tenang. Pada saat itu terlihat sahabat Utsman membalas pandangan mata itu dengan mata yang berkaca-kaca. Kemudian ia berkata, Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia. Sahabat Umar menahan nafas tangisnya dengan begitu kuat. Utsman menahan hela nafas sepanjang-panjangnya. Ali pun menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Isyarat bahwa waktu itu telah datang saat perpisahan dengan Rasulullah SAW. Tak lama setelah khutbah itu berlalu, waktu seakan beranjak lebih cepat. Matahari kian naik hingga memasuki waktu sholat. Para sahabat menanti Rasulullah di masjid, namun tirai pintu rumah Ibunda Aisyah masih tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah dengan kening yang berkeringat karena panas tubuh beliau, hingga memasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Ya Allah, dinginkanlah panas ini dari tubuh kekasihmu. Belum pernah kulihat sakit yang seberat ini menimpa seseorang sebelumnya. Wahai Ibunda Aisyah, bagaimana keadaan ayahanda hari ini? Hatiku seakan tersayat melihat beliau tak mampu lagi berdiri menuju masjid. Duhai Fatimah, putri tercinta Rasulullah, panasnya masih sangat tinggi. Beliau sempat pingsan beberapa kali. Namun setiap kali terjaga, hanya satu hal yang beliau tanyakan. Wahai istriku Aisyah, apakah para sahabat sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Para sahabat masih menunggu di masjid. Mereka tak sanggup memulai sholat tanpa melihatmu, wahai Rasulullah. Tuangkanlah air dari 7 wadah yang berbeda. Aku hendak membasuh diri. Aku ingin menemui para sahabat di masjid. Ayah, ya Allah, beliau pingsan lagi, Ibu. Rasulullah adalah tauladan kita. Sakit yang sedang beliau tanggung tidak sedikit pun membuat beliau meninggalkan kewajibannya. Para sahabat yang sedang menanti kedatangan beliau di masjid menjadi semakin risau dengan keadaan Rasulullah yang tidak kunjung datang untuk mengimami sholat. Hingga sahabat Bilal dengan langkah yang berat mencoba memanggil beliau di balik tirai rumah Ibunda Aisyah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waktu sholat telah tiba. Para sahabat menunggu kedatangan dan bertanya-tanya akan keadaanmu wahai Rasulullah.
apakah hari ini engkau akan mengimami kami sholat? Waalaikumsalam. Bilal, sampaikanlah kepada Abu Bakar, katakan padanya, Rasulullah memerintahkannya untuk menjadi imam sholat bagi para sahabat. Detik-detik itu semakin terasa dekat. Detik-detik yang tak pernah diinginkan oleh siapapun di bumi Madinah. Di dalam kamar yang sederhana, di atas pangkuan Sayyidah Aisyah, cahaya semesta itu mulai redup perlahan. Rasa sakit yang menjalar tak pernah beliau keluhkan. Karena di setiap hembusan napasnya, hanya satu hal yang beliau risaukan. Kita, umatnya, kita akan menyaksikan saat-saat di mana langit sedang mempersiapkan sambutan untuk kembalinya ruh yang paling mulia, sementara bumi bersiap kehilangan cahaya terbesarnya. Ya Rasulullah, begitu beratkah sakit yang kau rasakan? Ringankanlah kepedihan bagi kekasihmu ini, ya Rob. Di ambang pintu, malaikat yang paling ditakuti oleh setiap makhluk berdiri dengan penuh ketundukan. Malaikat Israel, sang pencabut nyawa, hadir bukan sebagai pengambil paksa, melainkan sebagai tamu yang memohon izin. Assalamualaikum, wahai penghuni rumah Rasulullah. Aku datang untuk meminta izin. Aku tidak pernah meminta izin kepada siapapun sebelum ini, dan tidak akan pernah lagi setelah ini, selain kepada ruh mulia yang ada di dalam sana. Waalaikumsalam. Siapakah yang ada di luar sana? Ayahanda sekarang sedang sakit. Kembalilah lain waktu. Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya karena mengetahui siapa yang datang. Sebuah tanda bahwa ajal seseorang yang paling ia cintai semakin dekat. Lalu malaikat Israel melaksanakan tugas terberatnya, menjemput ruh paling mulia, sang kekasih Allah. Jibril pun datang menghampiri Rasulullah SAW. Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasulullah. Jibril hanya menunggu di kejauhan. Lantas Rasulullah berkata, Fatimah anakku, Iya, ayahanda. ketahuilah wahai putriku, ia adalah malaikat yang akan memutus segala kenikmatan dunia. Biarkan dia masuk. Wahai Jibril, apakah engkau di sini? Aku di sini, ya Rasulullah. Sungguh, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu, wahai kekasih Allah. Namun, mendengar kabar itu, Rasulullah tetap tidak tenang. Seakan menanti kabar yang jauh lebih penting, bahkan lebih penting dari sakit yang ia rasakan. Malaikat Jibril pun mengerti akan kabar yang sedang Rasulullah tunggu itu. Kemudian ia berkata, Apakah engkau tidak senang
mendengar kabar ini ya Rasulullah. Kabarkanlah kepadaku wahai Jibril, bagaimana nasib umat-umatku kelak. Janganlah engkau khawatir ya Rasulullah. Sesungguhnya aku telah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Nabi Muhammad telah berada di dalamnya. Mendengar kabar itu pun Rasulullah menghela napas begitu dalam, seakan baru saja meletakkan beban yang begitu berat. Sementara itu, Israel melanjutkan tugas paling beratnya, mencabut ruh mulia yang sedang disambut oleh seluruh penghuni langit. Betapa pedihnya sakratul maut ini. Wahai Jibril, biarlah kepedihan sakratul maut seluruh umatku. Aku saja yang menanggungnya hari ini. Jangan berikan beban rasa sakit ini kepada umatku, ya Allah. Wahai Rasulullah, bahkan di ujung nafas pun kau masih memikirkan kami. Perhatikanlah cinta itu, diambang rasa sakitnya. Tak sekalipun Rasulullah meminta surga untuk dirinya sendiri. Ia memohon kepada Allah untuk memikul setiap perih yang dirasakan seluruh umatnya di akhir hayat. Sungguh tiada cinta lain yang mampu melebihi cinta Rasulullah untuk kita semua umatnya. Jijikkah engkau melihatku sehingga kau palingkan wajahmu dariku, wahai Jibril? Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah dijemput ajalnya ya Rasulullah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah memekik karena sesak dan dahsyatnya rasa sakit yang tak tertahankan lagi. Kemudian Rasul pun berkata, Usikum bisalah, usikum bisalah. Jagalah solat kalian. Wa ma malakat aimanikum. Santuni orang-orang lemah di sekeliling kalian. Ummati, ummati, ummati. Allahumma ghafir lana. Allahumma ghafir lana ya Ghaffar ya Ghaffar. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب العافية، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. Rasulullah memperjuangkan kita. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemas. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi pada saat itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita, usikum bisolah, usikum bisolah, usikum bisolah. Jagalah solat kalian. Wa ma malakat aimanikum. Santuni orang-orang yang lemah di sekeliling kalian. Rasulullah masih mengingat kita. Di luar rumah, pada saat itu terdengar tangisan sahabat yang saling bersautan. Fatimah pun tidak tahan melihatnya, menutup wajahnya dengan tangannya. Dengan langkah yang tertatih, Ibunda Aisyah berjalan menuju kepada para sahabat yang berkumpul. Wahai para sahabat, Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah wafat. Kabar itu menyebar seperti api di atas rerumputan kering, menerjang setiap sudut kota Madinah, merobek hati setiap insan yang mendengarnya. Kota yang biasanya benderang oleh cahaya wahyu seketika diselimuti kegelapan yang pekat. Bukan karena matahari telah tenggelam, tapi karena sang pembawa cahaya telah berpulang ke haribaannya. Sementara itu, tangisan para sahabat kian mengalir di dalam masjid karena beratnya kabar tersebut. Di tengah kekalutan dan ketidakpastian itu, muncullah sosok yang tak sanggup menerima kenyataan. Sang singa padang pasir yang jiwanya terguncang oleh peristiwa ini. Sahabat Umar, beliau berkata, "Diamlah kalian semua. Jangan ada yang berani mengatakan Rasulullah telah mati. Beliau hanya sedang menghadap Allah, seperti Musa bin Imran yang pergi selama 40 hari. Lalu beliau kembali lagi. Demi Allah, siapapun yang berani mengatakan beliau wafat, akan kupotong tangan serta kakinya dengan pedang ini." Adapun orang yang paling tegar adalah sahabat Abu Bakar. Dia masuk, mendekat kepada Rasulullah, kemudian memeluk beliau dan berkata, "Wahai sahabatku, wahai kekasihku, wahai bapakku, engkau mulia dalam keadaan hidup, dan engkau pun mulia dalam keadaan wafat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sekarang telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah kekal, maha hidup, dan tidak pernah mati." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah manusia yang paling mulia, manusia yang paling kita cintai pada waktu duha ketika memanas di hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, tepat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Solawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi tercinta Rasulullah. Bagaimana kelak keadaan umatku? Rasul masih berkata, ummati, ummati, ummati. Rasulullah masih mengingat kita, dan berakhirlah kehidupan insan yang mulia. Pada saat itu, di saat itu, lisannya masih mengingat kita umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sungguh tak banyak hatimu menanggung derita yang melanda, biarpun pedih tersiksa, kerana umat kau tempuhi jua. Wahai Rasul, kaulah segalanya, contoh terbaik
tinggi kan kami jejaki, sifatmu sempurna pelengkap